salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Saat ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan bekerja dan hidup saya betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Hidup oleh iman, hidup oleh mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan memang Tuhan itu dahsyat. Kadangkala kita dibuatnya ngeri-ngeri sedap, saudara. Suatu saat saya menjalani hari-hari seperti biasa. Tiba-tiba saya mau ke bank untuk mengecek atau mencetak buku rekening saya di bank. Sebelum saya jalan untuk menuju ke bank, saya buka m-banking saya melalui handphone. Betapa saya kaget, di situ ada uang masuk, entah dari mana saya tidak mengerti, yang nilainya bagi saya cukup besar saat itu. Dan saya mencari tahu, ini uang dari mana? Apakah ini ada orang yang salah kirim, salah transfer, atau suami saya ngerjain saya? Saya cari tahu siapa itu yang kirim berkat itu, tapi saya tidak temukan. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, saya mendapat berkat melalui anak-anak-Mu, tapi saya tidak tahu siapa yang memberikannya. Karena jujur saja saudara, saya tidak pernah memberikan nomor rekening saya kepada siapapun. Dan andai kata ada orang yang ingin membantu pelayanan kami selalu tanya kepada mereka, apakah untuk pelayanan atau untuk kami pribadi. Kalau untuk pelayanan, ini loh nomornya, atau ibu bisa serahkan kepada orang ini. Kami selalu memberitahukan seperti itu. Dan kalau untuk kami pribadi pun, kami memberitahu ini loh rekening kami. Dan itu pun bukan rekening saya pribadi, tetapi paling tidak ada orang selesai memberikan sesuatu, ucapan terima kasih kepada suami saya. Jadi banyak orang yang tahu adalah nomor rekening suami saya. Kalau untuk rekening saya tidak ada orang tahu. Makanya saya kaget. Tiba-tiba kok ada dana bagi saya cukup besar saat itu ya. Tetapi siapa gitu? Kalau dari orang di luar keluarga saya, siapa orang ini dan kenapa gitu? Apakah orang ini mimpi atau salah kirim? Saat itu saya bingung. Saya bertanya dengan suami saya, "Pak, aku nih dapat berkat, ada orang kirim ke nomor rekening aku, nilainya ini cukup besar. Ini apa orang gak salah kirim ya Pak? Atau siapa gitu?" Saya sempat bingung saudara waktu itu. Tapi jawaban suami saya, ya sudah, kalau memang gak ketemu orangnya, nikmati saja. Itu mungkin berkat dari Tuhan untuk kau gitu. Oh gitu ya Pak. Ya sudah, saya terima saudara. Mulailah saya berpikir secara manusia, otak saya jalan. Uang sebesar ini untuk apa ya? Oh iya, saya mau beli beras. Oh iya, saya mau beli kebutuhan yang lain. Ember saya kemarin pecah. Oh iya, kayaknya gelas-gelas di warung sudah berkurang. Pikiran saya jalan secara kebutuhan saudara. Tapi uang itu belum saya pergunakan. Nantilah saya cari waktu yang tepat. Setelah itu, seminggu setelah saya menerima berkat Tuhan itu, tiba-tiba anak saya jatuh sakit saudara. Dan waktu itu sedang musim-musimnya, ganas-ganasnya demam berdarah. Sehingga semua rumah sakit penuh dengan pasien demam berdarah. Kok mungkin saat ini pasien COVID penuhnya ya. Saat kejadian itu saya mengalami banyak-banyaknya sakit penyakit demam berdarah. Termasuk anak saya ini saudaraku.
Dan anak saya ini tidak berdaya, saudara. Itu sepertinya lebih dari demam berdarah. Itu menyerang ke otak ya, sehingga membuat dia lemah. Dan dia sudah bicara, saya tidak kuat mama, gitu, lemas, tidak berdaya. Tapi saya terus beri kekuatan dia sambil kami berusaha. Kami mengalami kesulitan di dalam kami menemukan rumah sakit, karena sudah tidak ada lagi rumah sakit yang menampung karena penuh dengan pasien demam berdarah. Singkat cerita, saudaraku, mujizat luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai memberikan informasi kepada kami, coba larikan ke rumah sakit A. Lalu kami coba ke sana karena kami tahu rumah sakit A itu cukup mahal karena swasta punya, dan kami memperhitungkan keuangan kami sebagai penginjil, seorang hidup yang apa adanya. Saya rasa itu tidak mungkin gitu ya, pasti ini mengeluarkan biaya yang paling besar. Tapi dengan iman kami melangkah, kami datang ke sana. Sampailah kami di rumah sakit itu. Betul saudaraku, semua penuh. Hanya ada satu yang tersisa, yaitu ruang VIP. Dan itu kelas 1, saudara. Saya ketika berhadapan dengan bagian yang berhak menangani hal itu, resepsionis atau customer service di situ, saya diberitahu di situ kalau ruangan penuh dan ada tinggal satu kelas 1 VIP. Lalu saya berpikir gimana ya? Tapi di sisi lain anak saya harus ditolong. Dia sangat lemah sekali. Nah, anak kami bersama hambanya, bersama suami saya maju sendiri di depan dengan pihak rumah sakit itu. Saya bicara, singkat cerita saya kasih kode kepada hambanya, kepada suami saya. Intinya gini, gerak bahasa tubuh saya, "Wah, ini cuma satu VIP, kelasnya kelas 1, mahal, pakai DP-nya cukup besar." Saya bahasa tubuh karena suami saya ada di ujung sana, jadi saya bahasa tubuh gitu ya, mahal gitu. Lalu suami saya bilang juga, dia bahasa tubuh juga, "Udah, bayar aja gitu, bayar aja gitu." Saya bilang, "No money, saya nggak punya uang." "Nggak ada, Pak," saya bilang begitu. Terus saya bilang, "Sebentar ya, Bu, saya mau ke suami saya sebentar." Lalu saya hampiri suami saya. Beliau katakan, "Sudah, demi anak, coba kau, daripada itu nanti ditempatin orang lain, kau kan punya uang," katanya. Saya sama sekali tidak berpikir, saudara, punya uang. Iya, yang kemarin kau ditransfer orang. Oh iya. Saya baru ingat, saudara. Wow, Tuhan tuh dahsyat ya, saudara. Persis apa yang Tuhan kirim. Kasih DP sesuai dengan apa yang saya dapatkan waktu itu. Tuhan kirim berkat. Akhirnya singkat cerita, saya dengan bersemangat, saya buat DP itu berkat yang Tuhan kasih. Waktu itu anak saya singkat cerita masuk, dirawat, diatasi oleh pihak rumah sakit, ditangani terlebih dahulu. Saya berpikir Tuhan tuh dahsyat. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan apa yang tidak pernah dipikir, Tuhan sediakan. Saya nggak punya uang. Suami saya mungkin punya uang, tetapi terbatas. Tetapi Tuhan sudah sediakan. Sebelum anak saya masuk rumah sakit, "Nih, udah gue kasih DP lu." Kalau bahasa Betawi seperti itu ya, saudara. "Nih buat anak lo udah gue siapin. Masuk." Gitu.
Wah, saya baru kepikir seperti itu. Oh, rupanya ini. Kemarin Tuhan kasih berkat saya. Rupanya ini Tuhan sudah sediakan uang buat anak saya masuk rumah sakit, saudara. Wah, saya nangis, saudara. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau tahu rancanganmu, rancangan yang luar biasa. Belum apa-apa Tuhan sudah sediakan. Baru kita mau bertindak, belum bertindak baru mau akan. Tuhan sudah campur tangan, turunkan tangannya untuk menolong saya. Saudaraku, singkat cerita anak saya ditanganin di sana, dapat ruang yang bagus, VIP, dan kelasnya kelas bagus juga, kelas 1, saudara. Anak saya dirawat kurang lebih itu 4 hari di rumah sakit tersebut. Ya, singkat cerita kondisinya semakin baik, padahal sudah hampir lewat, saudara, anak saya itu, karena sudah menyerang ke otak. Gitu ya, anak saya tidak berdaya lagi. Padahal sudah hampir lewat. Tapi Tuhan Yesus dahsyat, sungguh luar biasa. Ya, kalau belum waktu Tuhan, belum, saudara. Dia masih diberikan kehidupan yang luar biasa. Singkat cerita anak saya sembuh. Dan hari keempat dinyatakan untuk pulang. Saya sudah berpikir-pikir bersama suami berapa ini biayanya. Paling tidak puluhan juta keluar gitu ya. Karena rumah sakit ini cukup mahal. Dan kelasnya juga berbeda. Tapi luar biasa, Tuhan buat mujizat lagi, saudara, kepada saya dan suami. Luar biasa, ketika saya ke bagian administrasi untuk menyelesaikan pembayaran tersebut, saudara, saya hanya diberitahu oleh bagian administrasi, "Ibu, anak ibu hari ini bisa pulang, sudah sembuh, sudah sehat, tolong dijaga, ini ada resep obat-obatan." Saya tanya, "Berapa sus yang harus saya keluarkan untuk biaya rumah sakit selama anak saya dirawat?" Ibu hanya membayar administrasi saja 150.000. Wow, betapa kagetnya saya, saudara. 150.000 untuk 4 hari untuk penyakit yang sangat besar bagi saya dan taruhan nyawa saat itu anak saya. Secara akal tidak mungkin. Dan kembali Tuhan mengejutkan saya. Siapa ini yang membayarnya? Siapa ini orangnya di balik ini semua? Saudaraku, saya tidak menemukan. Tapi bagian administrasi bilang sudah dibayarkan. Ada seorang dokter yang kenal dengan Bapak dan sangat mendukung pelayanan Bapak, sehingga beliau sangat terbeban untuk menolong anak Bapak dan Ibu. Jadi ibu cukup bayar administrasi saja 150.000, dan ini ada resep yang bisa ditebus mau di rumah sakit ini atau di luar. Saudaraku, sungguh luar biasa. Bagi saya itu pekerjaan Tuhan yang besar, yang luar biasa. Permasalahan kita, pergumulan saudara dan saya berbeda. Mungkin bagi saudara yang sangat diberkati, wah itu kecil, itu mah gampang, penyakit itu gampang teratasi, dan itu kecil uang segitu. Tetapi bagi saya pribadi itu sesuatu yang luar biasa, dan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anak saya disembuhkan. Istilahnya uang saya keluar tidak terlalu besar, hanya 150.000. Ya saudaraku, wow, dahsyat. Sungguh saya bangga mempunyai Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang sanggup menolong saudara dan saya. Untuk itu kita mau cari Tuhan yang bagaimana lagi, saudara? Ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika menyerahkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya, ketika kita menyerahkan pergumulan, permasalahan hidup kita kepada Tuhan, kita nangis, kita duduk diam di kaki Tuhan, maka Dia turun tangan untuk menolong kita. Itulah kesaksian saya, saudara. Kiranya kesaksian saya menjadi berkat untuk banyak orang, dan tetap terus iman saudara kepada Kristus, karena Dia sanggup menolong
saya dan saudara dalam situasi apapun, asal hatimu tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.